Luar biasa sekali Bapak Ibu, ayah dan bunda, hari ini kita teredukasi sekali lagi. Apa ya yang tadi diedukasikan yang harus kita sempurnakan? Tadinya mungkin kita anak-anak tergantung sama orang tua. Tapi sekali lagi Allah mengingatkan, gantungkanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim dalam cerita bertanya pada Ismail, Ismail, kamu makan aku sembelih, katamu begitu, bagaimana katamu? Ya, bagaimana kata Allah? Itu kira-kira yang ngajarkan siapa Ustaz? Gadget atau Mbak Google? Masya Allah. Padahal jaraknya luar biasa jauh, pertemuannya luar biasa singkat. Tidak setiap hari dijenguk. Santri SMP seminggu sekali ada yang dijenguk. Itu yang mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita teredukasi. Ayah dan bunda teredukasi? Yes. Alhamdulillah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Selanjutnya kita panggilkan pemateri kedua dari sisi psikologi. Beliau Ibu Ain Haibani, MPSI. Berikan tepuk tangan beliau. Kembali waktu 30 menit kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini Bapak Ibu masih diberikan semangat untuk tetap standby di tempat duduk mengikuti acara sampai akhir. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Siap orang tua teredukasi? Yes. Baik. Punten, saya mohon izin untuk berdiri. Bapak Ibu, Pak Busni, Pak Burton. Ya, alhamdulillah berbahagia sekali saya hari ini bisa hadir kembali di tengah-tengah keluarga besar Yayasan Gias As-Salam Kota Tegal. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Gias As-Salam Kota Tegal, Bapak Dr. Anis Mulyanto, Magister Teknik, yang telah beri kepercayaan pada kami. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Kota Tegal atau yang mewakili, kemudian Ketua Komite ataupun pengurus sekolah Gias As-Salam, dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan yang ada di PAUD, TK ataupun SD. Apa kabar Ibu dan Bapak, Ustadz Ustazah? Masya Allah, saya kangen sekali. Bapak Ibu, para Ustadz Ustazah ini mereka adalah mantan guru, gak ada ya? Mantan guru-guru akan selalu menjadi guru. Maka beliau-beliau ini adalah guru-guru anak-anak saya. Saya punya 4 anak. Tadi udah disebutkan ya Pak Purwa, dari anak pertama sampai anak keempat. Itu semuanya alumni Gias Bapak Ibu. Masya Allah. Yang pertama tadi disebutkan Muhammad Sabit Ardani, alhamdulillah sekarang sudah tingkat 3, sudah hampir menyelesaikan sarjana kedokterannya. Mohon doa restu selesai dan menjadi dokter. Kemudian yang kedua Aisyah Mumtazah, tahun ini masuk mengikuti jejak emaknya menjadi psikolog. Ternyata akhirnya ngikut juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga
tiga anak saya ini alumni juga, tapi memang sekarang melanjutkan di Jogja, di SMA Muhammadiyah 1 ke Yogyakarta, boarding di sekolahnya. Dan yang terakhir yang bontot ini yang baru setahun yang lalu lulus, sekarang mondok di Yogyakarta juga. Jadi 4 anak sekarang di Jogja. Dan saya khususon kemarin saya pulang dari Jogja ke sini untuk bertemu dengan ibu bapak sekalian. Baik, ini sedikit perkenalan ya, karena tadi Pak Ustadz Husni ini Ustadz saya nih Bapak Ibu. Nostalgia, jadi saya di sini tuh berasa nostalgia. Nostalgia mengenang anak-anak kami ketika dididik di sekolah biasa salam. Insya Allah Bapak Ibu yang menitipkan putra putrinya Insya Allah berada di tangan-tangan yang hebat. Dan ini memang menjadi perjuangan panjang para orang tua. Karena kita tahu tidak ada sekolah orang tua, maka kita yang harus terus-menerus haus dan mencari dahaga bagaimana mendampingi anak-anak kita, terutama di era saat ini. Oke, kalau tadi Ustadz Husni sudah menyampaikan ada 5 generasi Bapak Ibu. Ini Ustadz ini kita gak janjian, tapi gambar slide-nya bisa sama ya. Coba Ustazah dibantu, bisa persis sekali ya. Jadi kalau tadi Ustadz Husni menayangkan tentang 5 generasi yang kita alami gitu ya, ada baby boomers, ada Gen X, ada Gen Z, dan kemudian yang terakhir itu adalah generasi Alpha. Nah ini saya juga punya nih, coba next. Ya. Nah ini gambarnya bisa persis sekali padahal gak janjian. Masya Allah. Bapak Ibu, memang ini penting sekali, karena kalau kita bicara tentang era digital gitu ya, maka kita hari ini akan bertemu dengan anak-anak, akan menghadapi anak-anak yang mereka adalah digital native. Ini di sini nih Pak Bu. Oh mantap ya. Jadi generasi Alpha ini Bapak Ibu. Jadi para ahli demografi sudah mengklasifikasikan gitu ya, kelompok orang-orang berdasarkan tahun kelahirannya. Kenapa diklasifikasikan Bapak Ibu? Karena orang-orang ini lahir di era yang berbeda. Era yang berbeda ini ternyata memberikan konsekuensi pada karakter perilaku yang berbeda pula. Tadi kita sebutkan ya, zaman saya ini termasuk gennya Gen X Ibu Bapak. Tadi CV udah ada ya. Mau bohong usia nggak bisa ya Bu ya. Udah ketahuan. Saya termasuk Gen X. Saya punya anak ada di Gen Z dan Gen Alpha. Semua anak saya nggak bisa lepas dari gadget Bapak Ibu. Jadi saya ini coba sharing di sini, belajar nggak cuma sebagai psikolog profesional, tapi coba sharing sebagai orang tua ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kita sharing, artinya saya juga akan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Gen Alpha inilah yang akan kita hadapi, yang sedang kita hadapi. Dan nanti nih selanjutnya ini sudah dipersiapkan oleh para ahli. Jadi nanti sesudah 2025, sekarang 2000 berapa Bu? 2023. Ada mau berencana hamil 2 tahun lagi? Kalau yang berencana hamil lagi 2025, maka akan lahir. Ini para ahli sudah menyiapkan namanya generasi beta. Alpha beta, betul. Dan itu diprediksikan dia akan menjadi, jadi generasi Alpha dan generasi beta itu nanti pada saat mereka memimpin negara kita, kebayang dong Bapak Ibu, kira-kira
berapa tahun lagi? Kalau mereka sekarang usianya sekitar 10 tahunan ya, sekitar 10-12 tahun, kira-kira 10-12 tahun lagi, gitu ya. Kebayang kira-kira hasil karya yang seperti apa yang akan mereka lahirkan. Sementara kita yang sekarang di 2023 itu adalah produk otak dari gen Y ataupun gen X. Jadi Bapak Ibu, teknologi yang sekarang kita nikmati itu produk gen apa Bu? Generasi apa? Generasi saya. Begitu, generasi saya di generasi X dan Y itu produknya seperti ini. Padahal zaman saya waktu muda sudah ada teknologi smartphone loh. Jadi kebayang loh, kita yang pada saat itu aja belum mengenal smartphone aja sudah bisa punya produk seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak kita yang sekarang sudah sangat dekat dengan digital? Kira-kira produknya Bapak Ibu. Nah, maka hari ini saya ingin sharing sama Bapak Ibu. Saya mau, kalau tadi Ustadz sudah bicara dari sisi agama, maka saya ingin sharing belajar dari sisi neuropsikologi atau bagaimana fungsi otak mempengaruhi perilaku. Karena kalau kita bicara tentang digital native, maka anak-anak kita, kalau Bapak Ibu pengen tahu seberapa canggih sih otak anak-anak kita. Next, Mbak. Ya, lagi. Ya. Otak anak-anak kita Bapak Ibu itu kira-kira yang generasi alpha itu canggihnya, kalau Bapak Ibu pengen tahu, kira-kira satu level sama dengan komputer tercanggih di zamannya. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau komputer sekarang tercanggih, Intel Core-nya sampai berapa? Ini Bapak yang ahli yang mana nih? Sudah sampai generasi berapa Pak sekarang Intel Core? Berapa? 9? Ada yang lebih? Wah ini nih soalnya juragan komputer. Yang sering ini juragan komputer. Yang 9 yang sedang diperjualbelikan ya, tapi sudah dirilis generasi keberapa? Yang Mbak Etis? Intel Core yang ke-13 ya. Generasi yang ke-13 Bapak Ibu. Padahal yang baru beredar di kita generasi yang ke-9. Nah, itu kira-kira otak generasi alpha kita seperti itu Bapak Ibu. Mereka memiliki neuron yang jumlahnya 100 miliar. Dan di setiap neuron 100 miliar itu, neuron itu bisa mengembang lagi menjadi 20.000. Bayanginnya gimana ya Bu Eva ya? Yuk kalau pengen bayangin Bapak Ibu semuanya berdiri yuk. Ya boleh. Kita mau lihat seberapa banyak itu neuron di otak anak-anak kita, gitu ya. Sehingga kita bisa melihat seberapa banyak jaringan syaraf-syaraf yang tersambung pada otaknya. Oke, sudah berdiri semuanya? Bapak Ibu coba dada-dada dong. Iya, oke. Kalau gitu coba sekarang saya lihat Bapak Ibu acungkan tangan kanan ke atas. Ya udah. Nah, kemudian Bapak Ibu bukan ditempelkan ya. Bapak Ibu seperti seolah-olah
lihat nggak bagus banget ya. Oke, nah itu Bapak Ibu, itu adalah gambaran bagaimana neuron-neuron itu bercabang. Coba kalau ini Bapak Ibu bikin tapi tidak terputus, bagaimana kira-kira? Rangkaiannya sangat panjang dan tidak menempel ya, karena nanti ada yang namanya neurotransmitter. Neuron-neuron itu ternyata tidak menempel, tapi mereka hanya berhadapan. Nah, nanti akan belajar apa dampak neurotransmitter itu bagi pendidikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali dulu. Nah, itu banyaknya tadi berapa tadi? 100 miliar. Oke, next Mbak. Nah, ini dia, seberapa canggih otak anak generasi Alma seperti teknologi komputer tercanggih di zamannya. Next. Nah, ada beberapa yang poin-poin penting yang saya ingin sharing tentang bagaimana cara kerja otak anak generasi Alpha ini. Yang pertama, dia punya kapasitas memori lebih besar Bapak Ibu dari kita. Jadi kenapa anak-anak kita, anak-anak yang terutama di level SD, TK gitu, daya ingatnya kuat kan? Terus terang kemarin saya 3 tahun terakhir ini rutin melakukan asesmen tes kesiapan sekolah untuk anak-anak yang mau masuk SD. Ini cukup mengagetkan gitu, karena dari 8 skor maksimal itu hampir anak-anak melewati batas tertinggi. Sebagai psikolog ini luar biasa, karena hampir tes daya ingat itu kebanyakan anak mampu menyelesaikannya. Sesuatu yang tidak mudah bagi generasi yang lampau. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kalau kapasitas memori itu kalau di komputer kayak RAM gitu ya Bu Etis ya, RAM-nya tuh semakin besar. Karena RAM-nya semakin besar, maka prosesinya juga semakin besar. Nah, saya nanya, kira-kira nih otak saya kalau dibandingkan dengan anak-anak, dengan generasi Alpha, berarti kira-kira lebih bagus yang mana Bapak Ibu? Lebih bagus yang mana? Betul, lebih bagus yang Alpha. Tapi memang ada beberapa catatan. Dari sisi ketangguhan, mungkin memori dan kapasitas pengolahannya lebih cepat, tapi ternyata dari sisi ketangguhannya, betul, generasi sebelumnya itu jauh lebih tangguh. Nanti kita akan bicara kenapa begitu, ya. Baik, next. Ya, ini yang saya katakan tadi, neurotransmitter. Bapak Ibu, kenapa tadi Al-Ustadz menyampaikan bicaralah lemah lembut dengan anak-anak, kemudian berkata benar nih. Nah, ini ternyata otak juga pinter. Dia maunya juga membaca, dia maunya juga mengeluarkan neurotransmitter yang positif jika anak-anak kita mendapatkan stimulasi suara yang lembut, gitu ya, tidak kasar, gitu ya. Nah, ini neurotransmitter itu ngerti Bapak Ibu. Kenapa? Apa fungsi neurotransmitter? Karena fungsi neurotransmitter itu akan mempengaruhi kualitas sambungan antar neuron. Semakin bagus neurotransmitternya, sambungannya ini akan semakin kuat. Ini Bapak Ibu lihat nih. Nah, ini persis di gambar nih. Jadi neuron-neuron itu tersambung dengan neurotransmitter ini. Nah, Bapak Ibu diminta untuk berkata yang baik, lembut dan benar, karena dengan kata-kata itu neurotransmitternya keluar positif. Apa Bu Eva kalau positif? Kalau positif dia akan kuat. Karena apa? Karena dalam proses penyambungan neuron itu dia ada semacam
Dia bad mood karena apa? Karena dimarahin maknya, Bapak Ibu. Akhirnya neurotransmitternya yang keluar adalah neuronegatif. Nah, dampaknya nanti kalau negatif tentu saja neuron tadi artinya apa? Artinya stimulasi yang sudah Bapak Ibu berikan itu tidak akan terpatri dengan kuat. Contoh, Bapak Ibu mendampingi anak, tapi mungkin karena nggak sabar, gimana sih Didik? Dia sedikit membentak, gitu ya, atau tidak sabar di dalam ngajari. Nah, kira-kira materinya masuk nggak Bapak Ibu? Karena neurotransmitternya yang keluar negatif, alih-alih anak ini paham dengan materi yang Bapak Ibu berikan, justru malah tidak paham. Itu ya? Nah ini dia. Ini rahasianya. Kemudian yang berikutnya, apalagi rahasia otak anak-anak generasi alfa? Ya, ditemukan Bapak Ibu, ini betul. Saya sering dulu bicara tentang pentingnya suri toladan. Dan mungkin di dalam Al-Quran sangat kental sekali tentang uswah di Ustadz. Bagaimana contoh yang baik. Ini ternyata otak kita juga ada Bapak Ibu. Jadi ditemukan salah satunya yang disebut dengan mirror neuron system. Jadi ada bagian neuron yang itu sifatnya mirror, saling mengaca. Artinya apa? Cara kerjanya, ketika mirror neuron itu bekerja, dia akan mengamati, gitu ya, akan melihat dan mencontoh apa yang dia terima. Dan itu berkembangnya sejak bayi. Bayi merekam apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Jadi ternyata kalau kita berpikir bayi itu tidak tahu apa-apa, dari teori neuroscience atau neurobehavior ini kita tahu ternyata mereka merekam semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar, bahkan semua yang mereka rasakan. Pengalaman saya di meja praktek Bapak Ibu, kebetulan pasien saya kebanyakan kan anak-anak ya, dan saya mengawal itu rata-rata ketika orang tua datang ke klinik di usia mungkin sekitar 2 tahun. Kita dampingi bahkan bisa sampai usia 15 tahun. Gitu ya. Nah, salah satu yang saya pelajari, ternyata mereka itu perilakunya memang tidak lepas, karena kan saya melekat sekali ya mengikuti terus perkembangan perilaku anak ini. Ini gak lepas dari tata cara, sikap-sikap, perilaku yang biasa orang tua lakukan terhadap anak. Kan kalau sesi konseling kita rutin ya, walaupun 15 tahun itu, jadi walaupun gak ketemu setahun 2 tahun, kadang anak 2 tahun datang dengan ciri-ciri gangguan tertentu, kemudian diterapi, kemudian sudah bisa sekolah reguler, kita lepas, kemudian nanti kalau mau masuk SD, ketemu kita lagi, mungkin SMP ketemu lagi gitu. Itu saya ngikutin terus gitu. Nah, ada pola-pola yang khas dari didikan orang tuanya yang itu ketiplek dilakukan oleh si anak, produk dari apa yang dia terima sehari-hari. Nah ini dia, mirror system. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, mari kita berhati-hati, gitu ya. Walaupun anak-anak kita yang di TK, yang masih kecil-kecil, mungkin sepertinya mereka pura-pura tidak tahu, tapi bagi anak-anak yang audio visual atau audionya, gaya belajarnya audio itu, mereka merekam. Karena apa? Karena tadi yang dia lihat langsung membentuk sambungan neuron. Itu ya? Nah. Oke, baik, next. Ini mirror neuron. Nah, kemudian yang berikutnya
dominan bagian tubuh kanan, ya. Kalau otak kanan berarti dominan bagian tubuh sebelah kiri. Nah, jadi kalau lihat ini ya, pokoknya kalau kanan ini kan sebenarnya kita kirinya yang nggak aktif ya, gitu ya. Itu adalah fungsi-fungsi dari kreativitas, emosi, kemudian apa? Inovasi, gagasan, bahkan teknologi ada di sini. Sementara kalau otak kiri itu adalah aktivitas yang logis, matematis, teratur. Nah, yang menarik Bapak Ibu itu ya, next, ada perbedaan antara anak laki-laki, anak generasi alfa laki-laki dan generasi alfa perempuan terkait dengan otak kiri dan otak kanannya. Kalau anak perempuan itu dua otaknya itu berkembang dengan seimbang. Nih, otak kiri dan kanan tumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Sementara kalau anak laki-laki ternyata otak kanannya yang lebih berkembang. Berarti kalau otak kanan anak laki-laki yang berkembang, anak laki-laki perilakunya yang Bapak Ibu amati kayak apa? Betul, anak laki-laki lebih aktif, lebih susah teratur, ya kan? Lebih susah diarahkan. Ya, karena ternyata anak laki-laki itu otak kanannya berkembang lebih besar. Kemudian yang kedua, otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Jadi dia tadinya seimbang, tapi kemudian pada tahun-tahun berikutnya otak kirinya itu berkembang lebih cepat. Tadi otak kiri gimana Bapak Ibu? Otak yang teratur, matematis, logika, kemudian urutan. Nah, kira-kira anak laki-laki, anak perempuan seperti itu tidak? Tuh kan? Teratur itu contohnya kalau pakai baju aja harus yang seperti ini, gitu kan? Harus matching. Bedanya apa sama anak laki-laki? Bedanya sama-sama menyukai warna, tapi kalau anak laki-laki bisa pakai baju atas hijau, bawahan biru. Iya. Tapi kalau anak perempuan nggak mau dia kalau pakai kerudung pink, atasan pink, pasti celananya minta. Sama-sama suka warna, tapi anak perempuan tuh lebih apa? Lebih strict, lebih kaku, lebih teratur, pengen tertata. Karena ternyata ada pengaruh di otaknya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, nah di laki-laki otak belahan kanan justru berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Jadi ternyata nanti kesananya anak laki-laki itu otak kanannya berkembang lebih cepat. Gitu. Nah, ini ternyata rahasianya, rahasia apa kok yang seperti ini tuh rahasia gitu ya? Kalau kita lihat, saya melihatnya begini. Ini karena terkait dengan fungsi-fungsi ke depan perempuan dan fungsi-fungsi ke depan laki-laki. Fungsi ke depan perempuan adalah sebagai seorang ibu, pengatur rumah tangga, gitu kan? Manajemen keuangan, mengasuh anak dan lain sebagainya. Kebayang dong kalau ada ibu yang masih berantakan, kira-kira rumahnya gimana tuh? Kalau otak kanan yang lebih berkembang, betul kan? Nah, rupanya begitu rahasianya. Nah, Masya Allah, kenapa anak laki-laki otak kanannya lebih berkembang? Karena dia nanti berfungsi sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah. Bapak sebagai pencari nafkah itu kan harus kreatif kan Pak? Cari cuan. Betul nggak? Kreatif. Hari ini apa yang bisa dikerjakan, besok udah muter lagi apa ya yang bisa dikerjakan supaya anak istriku bisa tercukupi. Itu kreativitas tuh. Kebayang
putra usia 20 tahun, laki-laki? Cung, acung? Saya ngacung nih soalnya. Ada. Betul. Mulai teratur, tertata, dan kalau dalam bahasa Jawanya genah gitu kan, mulai mungkin usia 20 tahun betul baru. Waktu zaman SMA kan masih ini kan? Iya. Nah itu pengalaman juga Bapak Ibu. Saya punya 3 anak laki-laki. Saya ngamati anak saya yang pertama yang bisa sudah calon dokter gitu padahal. Tapi dia mulai bisa memanage dirinya, yang saya lihat memang justru di tingkat 2, tingkat 3 itu. Dulu waktu dia masih ini, wah susah sekali kita yang harus ngarahin kan, jadwal dia, belajarnya dia, ngarahin kamu harus tes ini dan segala macam gitu. Tapi begitu dia masuk usia 19-20, dia udah tahu saya harus semester ini harus bisa lulus sekian blok, semester ini saya harus bisa selesai skripsi gitu ya, target IP-nya berapa dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini, nah kemudian nanti apa implikasinya? Ya implikasinya tentu saja pada pendidikan anak-anak kita. Bagaimana Bapak Ibu mendidik harus bisa memahami neuro behaviornya ini, bahwa ternyata ada bagian yang mengendalikan perilaku anak-anak kita. Makanya sering saya tadi nyambung ke kesiapan sekolah. Biasanya saya lihat nih, kalau di sekolah tersebut menggunakan kurikulum yang masih ketat gitu ya, mungkin model KTSP gitu ya. Kalau sekarang kan kurikulum Merdeka itu kan sudah sangat fleksibel. Nah ini kalau anak laki-laki usia 6 tahun dia masuk ke, kan sekarang anak usia 6 tahun, bahkan anak usia 5 tahun aja udah ada yang didaftarkan SD kan Bapak Ibu. Nah saya mau lihat tuh apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan, dan kita lihat kurikulumnya juga. Kalau kurikulumnya Merdeka, anak laki-laki yang 6 tahun saya bolehin, karena masih memberikan keleluasaan dia untuk nggak teratur, ya kan? Tapi kalau kurikulumnya masih pakai model KTSP gitu ya, atau yang K13 yang masih cukup rigid, bagi anak laki-laki ini bisa jadi satu siksaan buat dia. Betul, karena dia harus duduk dalam jangka waktu lama, dia harus mengerjakan aktivitas-aktivitas yang terschedule, harus menyelesaikan ini, harus menyelesaikan itu. Itu ya. Nah ini salah satu konsekuensi dari perkembangan otak anak laki-laki dan perempuan. Next. Nah, waktu saya tinggal berapa menit? Sudah selesai, sedikit ya. Nah, sebagaimana mendampingi generasi alfa di era digital, tadi Bapak Ibu udah belajar ya tentang neuroscience-nya. Maka yang pertama, kita harus menyadari adanya perbedaan generasi. Maka oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib menyampaikan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zaman kita. Maka kita juga harus bisa update yang dikerjakan anak apa. Kalau mereka main gadget itu mereka sedang masuk ke dunia apa, fitur-fitur apa saja yang selalu mereka akses, web-web apa saja harus diikuti, gitu ya. Yang kedua, ajarkan ilmu sesuai dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Ini tadi berdasarkan atas perkembangan apa Bapak Ibu? Jadi Rasulullah bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka sukai, dan ketahui serta tinggalkanlah apa yang mereka tidak sukai dan tidak ketahui. Ini ada 2 catatan nih. Maka ketika kita mengajar anak-anak kita generasi alfa ini, caranya harus menggunakan apa? Sesuatu yang mereka sukai dan juga mereka ketahui. Nah, kemudian next, yang mereka sukai
penguatan neuron itu adalah pengulangan, repetition. Kalau ini apa? Murojaah ya. Kemudian apa? Kritis saat berpendapat. Guru atau orang tua harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena kalau kita nggak menyenangkan, maka gadget itu lebih menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian apa? Gemar berinovasi dan kita lakukan dengan fun learning. Fun learning itu didasarkan atas tadi cara kerja neurotransmitter. Kalau nggak fun, yang keluar apa? Neurotransmitternya negatif. Hati-hati. Next, nah pahami juga bahwa ada perbedaan antara cara belajar anak laki-laki dan anak perempuan. Yang punya anak laki-laki, cara belajarnya anak nggak boleh dipaksa duduk terus-menerus. Anak 2 tahun paling tidak dia hanya bisa stay konsen selama 2 menit sampai 4 menit. Anak 3 tahun 3 sampai 6 menit. Kalau anak laki-laki gitu. Jadi harus diberi kesempatan dia untuk lari-lari dulu, baru kita panggil, Mas, kerjain lagi. Beda mungkin dengan anak perempuan ya. Oke. Next. Tadi tentang mirror neuron, dari sini kita belajar bahwa ternyata role model itu sangat penting. Hati-hati, semua yang kita lakukan, kita katakan itu ternyata direkam oleh anak. Terus, nah, ini sudah video kita skip ya. Ya, pentingnya menjaga fitrah anak. Tadi Pak Mulyanto sudah menyampaikan bahwa fitrah anak kita itu sebetulnya suci, gitu ya. Anak-anak kita itu sebenarnya mereka itu mampu kok bangun subuh. Nggak percaya, Bapak Ibu yang masih punya baby, saya nanya, ada baby yang lahirnya yang bangun jam 9, jam 10 pagi? Nggak ada ya. Baby-baby itu biasanya lahir jam berapa? Kalian lahir bangun jam berapa kalau pagi? Betul. Itulah menunjukkan fitrahnya anak-anak kita itu sebenarnya sudah mendengar panggilan subuh. Karena pada saat jam 4 jam 5 sih mereka bangun. Pertanyaannya, kok bisa ya begini kok bangunin? Nah, harusnya bertanya lagi sama kita nih, utama ibu-ibu nih ya. Kadang-kadang mungkin karena kita pagi harus kerjain itu, anak udah bangun, dijejeri apa Bu? Susu. Yang udah bangun akhirnya kembali tidur lagi. Fitrahnya yang seharusnya baik bisa bangun subuh, tapi kemudian termatikan oleh cara-cara kita yang tidak tepat. Itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir, ini saya cuplik Quran surat Ali Imran, Al-Ustaz ini mohon dikoreksi ayat 159. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Keras dan berhati kasar. Karena itu maafkanlah mereka dan berikanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kau telah memberikan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Bapak Ibu, ini intercore-nya ya. Kalau saya ditanya resume gimana sih mendidik anak digital ini Bapak Ibu, menjaga lisan kita dengan berusaha lemah lembut, ini Al-Quran yang bilang ya, dan menjauhi keras dan berhati kasar, kemudian memaafkan mereka, memintakan ampun mereka, dan bermusyawarah, dan yang terakhir bertawakal. Contohnya begini Bapak Ibu, mungkin kadang kita udah lemah lembut ya, udah lemah lembut Bu Eva sama anak, bangunin pagi, nah bangun subuh,
luar kita. Ibu bapak mau nggak? Maka diingat-ingat terus. Al-Qurannya udah bilang kalau saya tidak menjaga lisan, keperucut, keras dan kasar, maka anak-anak akan pergi atau menjauh dari kita. Itu ya, ingat-ingat terus tuh Bu. Kalau udah mau keluar gitu, astagfirullahaladzim, jangan sampai keras dan kasar nih. Kata Al-Quran, nanti pergi anak ini ya kan, menjauh dari kita. Nah, kalau sudah lembut, kemudian gimana ini? Maafkan mereka, sudah dilembutin kok masih ngeyel, maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ibu memaafkan kesalahan kamu, ibu maafin, karena keikhlasan orang tua memaafkan itu juga membawa rahmat. Apalagi sudah itu kita berdoa kepada Allah, meminta ampun, minta ampunan atas kelalaian anak kita. Astagfirullahaladzim, ampuni anakku sudah jam 9 belum sholat subuh, kan? Ampunilah ya Allah, gitu kan, ampuni. Nah, nanti kalau sudah dia bangun, baru nih kita ajak untuk bermusyawarah. Jadi kalau sudah suasananya sehat, gitu ya, baru Bapak Ibu datengin untuk anak kita. Ini musyawarah itu artinya komunikasi, Bapak Ibu. Gitu ya? Nah, Bu Eva, komunikasi udah, musyawarah udah, tapi gue masih ngeyel, gitu ya. Terus Al-Qurannya bilang apa Bapak Ibu? Selanjutnya, bertawakal. Sudah, tugas Bapak Ibu adalah pendidikan, mengingatkan, sudah diusahakan, tapi ternyata bahwa anak-anak kita mungkin masih lalai, belum turun, belum ada rahmat, belum ada kelembutan di hatinya. Maka tugas berikutnya